Dadah. Baik, Kak, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Ini Jimit terakhir kita. Mohon maaf mungkin kondisinya kurang memungkinkan karena di siang hari tadi saya ada kegiatan. Namun malam ini pula ada kendala, jadi mau tak mau kita harus selesaikan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, salam dan bahagia untuk kita semua. Setelah seminggu yang lalu kita tatap maya mengenai bukti karya. Ya mungkin dari kakak ada beberapa yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dan juga bukti karyanya juga sudah terbit di LMS dan di PMM, tentunya bisa dilihat banyak orang dan mudah-mudahan itu menjadi berreferensi bagi guru-guru yang lain untuk mereka memahami atau mengambil ilmu dari apa yang kakak-kakak tampilkan di PMM. Tentunya suatu kebahagiaan juga bagi kita karena dikatakan tanpa disadari tak mungkin karena kita sadar, ya. Jadi dalam keadaan sadar, ternyata hari ini adalah pertemuan terakhir kita di sesi tatap maya. Kalau kita hitung-hitung, ternyata dah 3 bulan kita jimit, ya. Kita jimit dah 3 bulan. Dan malam inilah penutupan kita jimit ataupun tatap maya, yaitu mengenai tentang refleksi bukti karya. Baik, Kak, refleksi bukti karya itu adalah yang paling terakhir, ya, yang sama-sama sudah kita pelajari kemarin. Tinggal lagi kakak menyelesaikan bukti karyanya sesuai dengan aturan main. Namun masih ada beberapa peserta mungkin yang mengalami kendala sehingga belum bisa menyelesaikan bukti karyanya. Tapi saya berharap dengan waktu yang ada ini, dengan waktu yang singkat, kakak yang masih mengalami kendala dalam menyelesaikan tugas bukti karya agar bisa untuk menyelesaikannya, ya, sehingga nanti ketika pleno penilaian, admin sudah siap dengan bukti konkretnya, ya. Bukti konkretnya itu tentunya dari Pasda masing-masing yang saya kirimkan, dan juga tentunya dengan penilaian yang lain-lainnya. Baik, kakak, refleksi bukti karya, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita hari ini cuma 1 JP.
Dan Tato JP ini adalah tatap maya penutup ya, yang paling terakhir. Saya sedikit terkesan seperti yang pernah saya sampaikan ke Kakak, memang mungkin saya selalu ditakdirkan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi macam mana ya, macam dah melekat gitu. Ini pun kadang aneh, kadang tidak mau dipercaya, tapi macam sering terjadi. Di awal Jimit pertama saya harus seperti yang saya sampaikan dulu ya, ke laut dan udah beberapa bulan ini sinyal oke. Tapi malam ini tengah ada duduk santai, bagus, udah rileks di kursi empuk, tiba-tiba pula sinyal hilang. Lari pula saya lagi ke pelabuhan. Jadi aneh sebenarnya, tapi memang seperti ini mungkin. Diawali dengan yang rumit, diakhiri juga dengan yang rumit-rumit. Namun proses yang saya jalani, alhamdulillah saya menikmati itu. Mudah-mudahan Kakak juga bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah kita pelajari. Dan Kakak masih dengar suara saya? Saya tak mau nanti ngoceh sendiri. Oke ya? Oke. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang menganggap bahwa PKG ini tak apa-apa, meneng kepala sampai 3 bulan. Mungkin adalah yang beranggapan seperti itu. Begitu juga dengan saya dulunya ketika jadi peserta. Tapi tanpa kita sadari sedikit banyak, ternyata ada manfaat untuk sebagian orang. Contoh macam tadi Kak Fitri itu ada WA. Ternyata Kak, soal-soal P3K banyak yang menjurus ke kegiatan PKG. Jadi apa yang pernah dipelajari di PKG itu muncul di soal tes P3K tadi. Mengenai diferensiasi, kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Jadi banyak Kak katanya yang dapat dari PKG itu muncul di soal P3K. Jadi mungkin itu salah satu hikmah yang jelas bisa dirasakan oleh Kak Fitri atau sebagian orang. Dan mungkin nanti kakak yang lain akan mendapatkan hikmah yang lain juga. Walaupun memang saya akui dan kita semua juga bisa merasakan apa yang kita alami selama 3 bulan ini memang betul-betul capek. Memang betul-betul menguras tenaga. Tenaga habis, duit mungkin habis beli paket, belum ada gantinya. Terus sementara nih, tunggu aja lah kakak ya. Jadi di sesi terakhir ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa merefleksikan diri, tentunya merefleksikan bukti karya dan juga apa yang pernah kita pelajari ini mudah-mudahan selalu ada manfaatnya. Amin. Untuk itu Kak Engki, sepertinya ada baiknya kita berdoa lagi Kak Engki. Jadi selama 3 bulan saya ini agak lain yang bercakap nih. Macam mana? Macam ada rasa bawang-bawangnya, tapi kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang pernah kita pelajari selama 3 bulan, apa yang pernah saya bagikan pengalaman saya ke kakak, ada manfaat lah ya, ada manfaat dan Oke, silakan Kak Engki untuk mimpin doa. Nampaknya Kak Bambang nih banyak bawang di sana. Baiklah, untuk kita refleksi atau pertemuan terakhir kita, betul saya nak minta Mbah Yetno nih untuk mimpin doa nih. Betul. Nah, coba macam mana Mbah bisa Mbah? Karena terakhir Mbah mau tahu doa orang tua nih lain pula kan? Mustajab ya. Nah, Mbah Yetno. Waduh, ada jauh aja lah. Benar-benar berkah ya. Minta mimpin doa Mbah, bukan doa ada jauh Mbah. Iya, doa.
Doakan aja. Nah, saya doa aja. Karena Ya, waktu silakan Kak. Yuk kita istighfar Ya, dulu. Ustaz. Nambah? Nah, lanjut. Oke. Marilah kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkaulah yang mempertemukan kami, ya Allah. Dan Engkau pula, ya Allah, yang akan mengakhiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebaik-baik tempat mengadu untuk kami, ya Allah. Tempat sebaik-baik kami bersandar, ya Allah. Ya Allah, ini mungkin pertemuan kami terakhir di dunia maya, ya Allah, melalui refleksi bukti karya ini, ya Allah. Ini menandakan, ya Allah, PKG PJOK ini berakhir dengan sesi daring, ya Allah. Ya Allah, mungkin kami merasa sedih, ya Allah, atas perpisahan kami, ya Allah, dalam proses pembelajaran ini, ya Allah. Tapi Allah, satukanlah hati kami, ya Allah, dengan ilmu yang telah kami pelajari ini bersama-sama, ya Allah. Satukanlah, ya Allah, kami dengan iman, ya Allah. Dan pertemuilah kami, ya Allah, dengan berkat ilmu ini, ya Allah, di surgamu, ya Allah, di surga Firdaus, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah selalu, ya Allah, berkahilah selalu, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, tiada tempat mengadu selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau, ya Allah, yang bisa mengabulkan segala doa, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah, yang bisa mengabulkan segala doa, ya Allah. Hanya Engkau, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah dan terima kasih pada Kak Engki yang sudah memimpin doa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Seharusnya saya bisa menjaga image lah sedikit sebagai seorang penyanyi tangguh, tapi saya terhanyut dengan perkataan saya sendiri. Saya terhanyut dengan perkataan saya sendiri, jadi ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Karena banyak hal yang di luar dugaan saya di kelas 2 ini. Ya. Kelas 2 itu banyak hal yang di luar dugaan. Yang banyak hal yang saya khawatirkan, banyak hal yang saya takutkan. Ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Apatah lagi ketika tatap muka kemarin, wah itu memang sangat luar biasa, yang menjadi sebuah kenangan yang tak akan pernah saya lupakan nantinya. Kita tahan dulu, nanti di akhir-akhir mungkin bisa lebih dalam lagi. Baik, Kak, selanjutnya kesepakatan seperti biasa lah. Ini karena ini terakhir saya sebutkan lagi lah ya, nyalakan kamera. Ini kalau bisa di terakhir nih, enaknya nih nyala kamera semua nih. Kalau bisa, karena ada terakhir kan, tak luak lah saya rasa. Yang kedua, matikan mikrofon, perlu hadir seutuhnya, menghargai waktu seperti biasanya. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu Bapak Ibu atau kakak-kakak merefleksikan bukti karya yang sudah dilakukan. Nah,
merefleksikan bukti karya yang sudah kakak lakukan. Yang kedua, kakak menyampaikan problem terkait tugas bukti karya. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi problem selama menyelesaikan tugas bukti karya ini. Mari kakak kita berbagi pengalaman, selama menyelesaikan tugas bukti karya ini dengan diantarkan pertanyaan refleksi sebagai pengantarnya. Yang pertama, apa bukti karya yang sudah kakak buat? Apa yang sudah kakak buat dan ceritakan. Yang kedua, adakah permasalahan atau kendala kakak dalam menyelesaikan tugas bukti karya? Jadi kakak di sini berbagi pengalaman, merefleksikan apa bukti karya yang sudah kakak buat, apakah melalui aksi nyata ataukah video pembelajaran, apakah berbagi praktek baik yang sudah kakak kemas dengan rapi, ataukah modul ajar yang sudah kakak siapkan sedemikian rupa. Dan yang kedua, ketika kakak menyelesaikan bukti karya di antara ketiga itu, ada tidak permasalahan atau apa kendalanya dalam kakak menyelesaikan tugas bukti karya itu tadi? Boleh? Karena ini terakhir kakak, saya rasa tak perlulah kita sembunyi di balik kamera lagi untuk menjawab pertanyaan. Maksud saya tidak perlu pakai Google Docs atau spreadsheet lagi. Silakan saja kakak langsung raise hand, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin juga bagi kawan-kawan yang sampai saat ini mungkin belum sempat menyelesaikan bukti karyanya. Silakan Kak, siapa yang ingin duluan? Atau kita pakai Springwell? Pakai Springwell ya? Yang lebih seru, atau ada yang menyarankan bagaimana? Silakan. Tuan. Ketua lah dulu, Kak Bambang. Wah. Ketua ini yang favorit. Ketua kami ini memang luar biasa tuh. Ya kan, ketua permintaan ini. Lanjut. Baiklah, karena request nih Kak Sari ini, entah, oke lah. Karena ini terakhir juga kan, tak apa-apa lah, awak ngalah. Ngalah, biasanya laru ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat? Ceritakan. Yang saya buat bukti karya itu praktek baik. Jadi rencana tindak lanjut kemarin yang kombel, yang itu saya ambil jadi praktek baiknya. Jadi ceritanya saya terjebak. Cerita ini menceritakan nih ya. Iya, saya ceritakan nih. Saya terjebak dengan pilihan dari 3 opsi tadi. Yang pertama video pembelajaran, kedua dengan praktek baik, dan ketiga dengan modul ajar. Jadi saya tadi setelah saya cross check, sebenarnya saya mau ngambil video pembelajaran aja Kak Bambang. Ya kan? Ternyata sesuai dengan rubrik yang telah ada LMS dan juga PowerPoint kemarin, bahwasannya itu harus jelas dan pokoknya jelas lah, ya kan? Jadi menurut saya karena ini tugasnya terakhir, oke lah. Jadi saya tidak ambil video pembelajaran,
Jadi saya ambil praktik baik dari RTL kemarin, Kombel. Yang alhamdulillah Kak Bambang, ini tidak tergambar sama sekali sama saya awalnya. Saya beranggapan RTL itu tidak ditanggapi Kak Bambang. Ternyata semua dari kepala sekolah, guru agama, staf dan lainnya, guru lain menanggap positif dengan hal itu. Karena di sekolah saya itu tidak pernah, kan acaranya nih, dari ujian ke ambil rapor Kak Bambang. Jadi tanggal 16 sampai 18 besok Kak Bambang. Nah, jadi 16 18 sampai 18 mengisi kekosongan yang waktu tadi. Nah, disitulah Kak Bambang. Ternyata awalnya RTL saya itu ngambilnya kelas 4 sampai kelas 6, kelas 3 sampai kelas 6. Rupanya umpan balik dan diberi saran sama wali kelas yang 1 dan 2, dia mau Kak Bambang. Mau juga siswa yang kelas 1 dan kelas 2 diikuti juga. Akhirnya Kak Bambang, saya tengok juga di YouTube referensi yang lain-lain, tidak ada seperti yang saya buat Kak Bambang. Kalau orang kebanyakan tuh cuma satu-satu aja, misalnya main terompa panjang aja. Alhamdulillah Kak Bambang, saya kena Kak Bambang. 6-6-nya saya harus menyiapkan game tersebut. Jadi saya melibatkan anak siswa kelas 6 itu memanfaatkan aset sekolah, aset kekuatan, yaitu memanfaatkan Chromebook Kak Bambang. Dia saya tugaskan, saya bagi kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok-kelompok kecil itu saya bagi 6 kelompok. Dari 6 kelompok tadi, dia mencari permainan tradisional Kak Bambang. Nah, dan itu pun bukan langsung diterima Kak Bambang. Saya harus sesuaikan dulu. Dia ada presentasi masuk atau tidak permainan ini dengan anak usia dari 1 sampai kelas 6 nih. Jadi kalau akhirnya diskusi cari lagi. Misalnya diajukan kan Kak Bambang, dipresentasikan, ternyata menurut saya itu tidak bisa masuk. Akhirnya disuruh cari ulang. Akhirnya ketemulah 6 permainan. Yang di kelas 1 itu telah juga berdasarkan itu kan kemampuan siswa, ya, kebutuhan juga. Itu kelas 1 itu ada bermain congklak. Kelas 2 di situ ada bermain gobak sodor. Kelas 3 di situ ada permainan enggrang batok kelapa. Kelas 4 itu ada main rangkualu. Kelas 5 di situ ada enggrang kaki bambu. Kelas 6 di situ ada terompa panjang atau bakia. Nah, dan alhamdulillah dengan kesepakatan waktu RTL itu Kombel, bahwasannya kami itu telah saya kasih tugas Kak Bambang masing-masing. Pertama itu di wali kelas itu bertugas untuk memberi secara teori, baik dari sejarah maupun secara peraturan pertandingan Kak Bambang. Jadi itu tugasnya wali kelas. Ya. Setelah itu baru secara prakteknya itu langsung saya Kak Bambang yang ngajarkan. Karena anak sudah tahu teorinya, saya secara prakteknya. Jadi sebelum praktek itu Kak Bambang, setelah anak itu dikasih teori dulu sama wali kelasnya, jadi saya menyiapkan alat-alat Kak Bambang. Jadi kami memanfaatkan alat-alat di sekitar yang ada di sekolah maupun di sekitaran sekolah. Nah, itu ada video saya yang bukti karya saya ngambil bulu ngawinkan anak-anak tuh. Buat juga. Jadi itu mungkin Kak Bambang bertanya-tanya juga kan, mengapa Kak Engki ini biasanya cepat dia. Ternyata di unggah karya enggak tampil-tampil. Nah, itulah salah satu faktor penyebabnya tidak terfikirkan Kak Bambang sejauh itu. Dan saya bilang gini kan sama kepala sekolah saya, ini Bu tidak ada sekolah yang dibuat nih Bu sama PKG yang lainnya sebanyak ini. Ini nih luar biasa Bu, saya bilang. Apa bilangnya? Tak apa-apa. Yang penting bilang kepala sekolah saya kan, tunjukkan yang terbaik. Nah, jadi saya disemangati juga nih Kak Bambang. Cuma di bukti karya saya itu sebatas sampai itu ada juga hadiah-hadiahnya Kak Bambang. Hadiah-hadiah yang bakalan cuman tidak bisa di bukti karya tuh menampilkan pertandingannya karena waktunya kan belum sampai.
Nah, jadi kami akan menyiapkan siap ujian, langsung kami melaksanakan pertandingan tersebut. Oke, itu untuk bukti karyanya ceritanya. Tapi kalau untuk nomor 2 nih, adakah permasalahan atau kendala? Kalau kendala itu, permasalahan itu sudah pasti ada Kak Bambang. Tidak. Ada positif, pasti ada negatif, kan gitu kan. Jadi di sini permasalahan tuh satu, memang kita ini kan jadwalnya terlalu berdekatan Kak Bambang dengan ujian. Jadi kita pun pertama itu soal kita harus siapkan juga dengan jam gitu. Walaupun naning-naning juga nih buat saya akui Kak Bambang. Tugas yang banyak-banyak nih Kak Bambang. Tugas bukti unggah karya nih, bukti karyanya yang agak membuat saya kerepotan karena saya orangnya tidak bisa. Ya, karena terjebak. Karena saya tidak bisa teori saja Kak Bambang. Jadi saya harus membuktikan di bukti karya itu sendiri bahwasannya ya beginilah bukti karya saya. Jadi saya betul-betul real membuktikan hal tersebut. Jadi kendala pun menurut saya gini Kak Bambang. Adapun kendala Kak Bambang, saya gas saja Kak Bambang. Kendala sedikit tuh. Kalau saya gitu punya prinsip. Mungkin itu dulu Kak Bambang. Makasih Kak Bambang. Ya, terima kasih Kak Engki. Luar biasa. Jadi ini juga menjadi contoh kedua setelah Kak Fitri tadi. Ini menjadi contoh kedua. Ternyata ilmu yang kita dapatkan dari kegiatan PKK PJOK itu sangat besar sekali dan dampaknya begitu besar. Berangkat dari RTL yang hanya tugas, hanya memenuhi tugas LMS, tapi menjadi sebuah acungan jempol bagi kawan-kawan di sekolah, kan itu yang Kak Anggi alami. Dan akhirnya memutuskan untuk, wah ini harus jadi, ini harus dibuat. Ini ya, mungkin kita agak kerepotan dulu awal, pura-pura aja nih sebenarnya nih, jadi betul-betul pula kan gitu. Jadi itulah hikmahnya ya. Ternyata dengan kita berbuat betul-betul dikemas dengan baik dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, dan apabila itu bermanfaat ya lanjutkan saja gitu kan. Alhamdulillah sekali. Berarti memang besar manfaat dari kegiatan PKK PJOK ini. Dan tentunya juga bagi kakak yang lain. Mengenai kendala sama seperti yang Kak Engki sampaikan. Kalau ada kendala gas aja lah terus. Kalau udah terlanjur basah tuh lanjut aja lah ya kan. Yang penting barang ini selesai. Baik, terima kasih Kak Engki, pernyataan yang luar biasa, berbagi ceritanya. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu, bisa semangat dan bisa ditanggapi dengan banyak orang, ya, dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita juga selalu dekat dengan orang-orang yang baik. Selanjutnya silakan kakak. Siapa lagi yang ingin berbagi pengalamannya, silakan saja, tak masalah. Tak menunggu yang siap atau yang dah siap. Silakan saja untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kak Ade, aman Kak Ade? Kak Anggi ada. Wah, Anggi demam deh ya. Kak Nixon lagi di gereja. Silakan kakak. Kak Eka tuh Kak Eka. Kak Sari, mantap Kak Sari. Ya, silakan Kak Sari. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Bambang. Kak Hengki tadi luar biasa ya Kak Bambang ya. Tadi tak sia-sia saya menyuruh dia yang duluan. Nah, jadi
Buka kamera lah, biar sedap sikit dak. Betul. Tuh. Ah, Hai, Mak tuh dia. Oke. Ini Kak Mamang, kalau untuk Kak Hengki tadi, mungkin dia memaparkan tentang bukti karya yang sudah berhasil dia unggah. Nah, dan itu contoh yang positif. Kalau ini mungkin contoh yang negatif nih, karena saya memang belum selesai. Berdasarkan pertanyaan refleksinya itu tadi, apakah bukti karyanya sudah Bapak Ibu buat? Ceritakan. Dalam proses. Nah, yang namanya proses itu ada yang berjalan mulus, ada yang ada kendala, ya kan gitu. Dan mungkin saya ini salah satunya yang punya kendala, Kak Bambang. ya. Nah, kendalanya tadi sudah berusaha, sudah rasanya seperfect mungkin persiapan saya dari rumah. Dari rumah tadi merasa apa yang tinggal nih ya, sepertinya ada yang tinggal, tapi saya enggak tahu apa yang tinggal. Dah, dia saya pergi sekolah. Nah, sesampainya di sekolah, udah tidak terpikir apapun yang saya tinggalkan tadi. Pas sewaktu mau memvideokan itu, Kak Mamang apa yang tahu ketinggalan? Apa tuh? HP yang mau ketinggalan. Kacau tak kacau kan? Sedangkan HP yang saya bawa setiap hari itu HP saya rencana mau pakai HP anak saya yang ibaratnya kapasitasnya bisa nanti masuk video. Saya sudah persiapan saya sudah seperti itu. Dengan lembaran asesmennya ini saya berencana mau membuat video pembelajaran Kak Bambang, karena seperti Kak Hengki juga RTL yang saya ajukan itu, yang kemarin video itu dengan guru-guru, alhamdulillah ada tanggapan dan akan dilaksanakan setelah ini ujian semester ini. Pembelajarannya kemudian 6 bulan ke depan baru nanti pertandingannya di semester 2. Tapi karena saya berpikir saya tidak bisa menampilkan lombanya, makanya saya berpikir udah saya mau buat video pembelajaran aja. Tapi itulah tadi kendalanya di situ, tadi sudah buat. Jadi pas saya di tengah-tengah video HP-nya langsung mati. Yang kapasitas HP saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan video. Akhirnya saya panik sendiri. Telepon anak suruh hantar HP, Honda pula tak ada kata dia kan. Aduh, saya bilang memanglah ya, kita tadi ya Kak Bambang sudah berusaha. Balik-balik tadi, Allah menentukan no hari ini, kata Allah mungkin ya. No hari ini, harus dilanjutkan besok katanya. Alamak, saya bilang. Setelah saya buat video yang saya rekam di HP saya tidak bisa dibuka Kak Bambang. Ya Allah ya Tuhanku, saya bilang cukup luar biasa, saya bilang. Jadi macam mana lagi nih saya bilang. Terpaksalah Kak Bambang besok saya ulang balik videonya Kak Bambang. Ya Allah memang betul-betul cobaan saya bilang. Mungkin inilah proses yang harus saya jalani dengan begitu susahnya. Saya kadang berpikir juga Kak Bambang, saya ini kalau dalam menjalani hidup selalu seperti itu. Hal-halnya memang agak rumit gitu. Tapi alhamdulillah manis di ujungnya begitu Kak Bambang. Jadi mudah-mudahan minta juga doa kawan-kawan nih semua. Video saya besok berjalan lancar dan bisa di-upload nantinya. Terima kasih. Thank you. Begitu. Luar biasa. Terima kasih Kak Bambang. Ya, sama Kak Sari. Luar biasa Sari ya, banyak betul halang rintang. Jadi kadang-kadang saya pikir saya macam merasa bersalah pula sebenarnya kan. Oh ya Kak Bambang, satu lagi. Yang tadi itu Kak Bambang sudah saya kirim balik. Oke, siap. Ya. Yang kita salah paham semalam tuh ya. Iya. Mungkin itu ada dua kemungkinan Kak Sari kenapa jadi seperti itu. Yang pertama mungkin persiapan kita yang agak sedikit mepet ataupun
agak sibuk lintang bukang. Yang kedua, ya mungkin memang itu cobaannya. Mungkin itu cobaannya, tapi tak ada istilah, kesialan, ya bukan kesialan tapi mungkin, cobaan untuk kita melangkah lebih jauh, mungkin itulah. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan rintangan, iya. Sangat luar biasa ini sangat saya acungin jempol Kak, Fitri, ya. Memang semua itu butuh perjuangan, ya. Sukses tanpa perjuangan hanya sekian persen orang yang bisa, mendapatkan hal itu. Kalaupun belum sukses-sukses, ya teruslah berjuang sampai sukses. Terima kasih sekali lagi pada Kak Sari, mudah-mudahan, tugas bukti karyanya atau video yang akan Kak Sari siapkan nanti berjalan dengan, baik dan lancar dan tidak ada halangan apapun. Oke, baik, silakan Kakak yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Kita bual-bual aja malam nih. Kita berefleksi. Kak Erwin ini tak pernah dong soal mana dia nih ya. Kakak-kakak yang lain tuh Kak Bambang banyak yang udah selesai orang tuh. Mantap-mantap tuh. Tuh Kak Rian tuh, mantap tuh. Udah selesai tuh. Kak Rian, silakan Kak Rian berbagi ceritanya, ada kendala atau tidak untuk bukti karya ini. Kak Ade Zendra, Kak Ade Zendra. Dia nak cakap tuh. Nah, silakan Kak Ardi. Kak Ardi atau Kak siapa saja, terbuka siapa saja. Oke, saya akan coba berefleksi tentang bukti karya yang sudah saya buat. Cerita sedikit lah ya. Ya, Pada awalnya memang saya itu mau bikin bukti karya itu, setengah 300. Tunggu, ada orang belanja 300. Oke, lanjut. Pada awalnya tuh memang saya ingin melanjutkan dari RTL, tapi kebetulan saya dipercayakan oleh Ketua PGRI Gunung Tinggi untuk mengadakan kegiatan HUT PGRI. Memang agak telat, tapi katanya biarlah telat daripada tidak bikin sama sekali gitu. Jadi disitulah saya berperan membantu untuk membuat kegiatan kegiatan yang pertama kegiatan permainan rakyat, yang kedua permainan tenis meja. Jadi saya ambil aja tentang permainan tradisional, permainan galah panjang atau disebut ibuela atau permainan hadang. Itulah di situ saya mengajak kawan-kawan. Memang kebetulan kawan-kawan banyak sibuk. Jadi kebetulan saya pun punya kenalan di tingkat di sekolah yang senioritas saya juga, Pak Agus. Karena dia lebih berpengalaman, saya ceritalah dengan dia, oh bagus itu kalau dibikin gitu. Kegiatan itu sangat baik sekali ya. Tunggu saya ada orang belanja bentar. kedai Kak Ardi. Kedai enggak? Oh. Luar biasa. Variatif kita di kelas 2. Pejuang tangguh semua. Pejantan tangguh Kak. Maaf, Luar biasa. saya lanjut lagi bercerita nih ya, kita bercerita. Ya, kita memang bercerita Kak Ardi, silakan saja. Jadi ceritanya itu saya mencari teman, memang kita tahu juga teman-teman rata-rata pasti sibuk.
kemarin sempat juga mau ngajak Kak Eka gitu. Tapi saya khawatir pasti Kak Eka sibuk dengan kegiatan-kegiatan apa itu. Jadi lebih baik saya memanfaatkan kawan-kawan yang ada di sekolah itu. Kebetulan kami ada 3 unit, ada SMK, SMP, SD. Jadi kebetulan ada senioritas saya di SD, Pak Agus. Dia lebih senior, lebih memahami pengalaman. Terus dia pun memiliki senior juga. Senior itu kebetulan dia berpengalaman dan di bidang bidang di KONI itu tak salah dia bagian permainan tradisional, Pak Sunarji namanya. Itulah kami bercerita-cerita sambil ngopi. Oh, bagus sekali ini, saya support, saya dukung. Kebetulan dia punya alat dan punya pedoman. Pak Korni ya. Dia punya alat, punya pedoman, itu saya sangat senang sekali dan saya pun terbantu oleh senioritas itu. Dari situlah saya dapat ilmu, pengalaman, dan bukunya pun ada. Disuruh fotokopi dan saya pelajari. Ternyata permainan rakyat ini sangat menarik sekali dan bisa juga kita pelajari ke anak-anak berdasarkan dengan aturan yang sudah terbuat, aturan nasional gitu. Aturan banyak dikatakan Ibu Ella atau Galah Panjang gitu. Itulah, jadi saya pelajari, saya baca-baca, rupanya aturan-aturan itu memang sudah tertera. Kalau menurut kita kan beragam-ragam, ada begini, ada begitu. Jadi kita pedoman aja, kami ambil dari pedoman buku. Disitulah kami semangat sekali dibantu oleh senioritas dan orang-orang yang berpengalaman gitulah. Jadi semua guru-guru pun tertarik. Ya, yang ikut ini memang ibu-ibu saja gitu. Jadi sangat meriah sekali semangatnya, sampai kadang saya pun mengingat jangan terlalu semangat karena memang beda kalau sudah saya terjun ke lapangan, semangatnya luar biasa, 45 gitu. Iklan lagi kayak ada orang belanja. Oke. Silakan ya. Baik. Kita sebar yuk. Sebar pakai. Kak Fitri di perjalanan ya? Ya, hadir Kak. Di perjalanan. Tengok muka sikit, rindu hati. Nah, itu dia. Itu dia. Luar biasa. Nampak muka dah. Orang lulus nih memang lain wajahnya. Aura ada dah ada Kak Bambang, aura ada dah ada. Aura lulus sudah nampak. Aura lulus. Aura P3K aja dah nampak dah Kak Bambang ya. Dah nampak dah. Dengan kacamata dia tuh, Berkat doa kakak-kakak semua. Berkat Kak Fitri ini dukungan kakak mantap. semua. Aku mantap. Kak Bambang, Kak Fitri ini mantap. Dia kalau dikasih saran, kasih masukan, dia terima dia. Maka dia maju dia. Sampai kawan satu sekolah. Iya, itulah. Orang. Nah, saya nak berbagi nih. Ini Kak Ardi udah selesai begini. Oh, belum selesai. Ardi Belum tutup ya, tadi iklan. Banyak iklan ya Kak, ke saya ini banyak iklan. Kebetulan sebelahnya ada acara, istri pun itu mengadakan apa. Tak apa-apa, lanjut. Nah, lanjut Kak Fitri, silakan. Kak Fitri. Saya. Iyalah, kata Kak Fitri, Fitri. Saya, selamat malam kakak-kakak semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masalah kita dengan berbagi karya tadi kendala dan ini tadi kan, kalau saya kemarin kan
dalam proses pembuatan pertama video pembelajaran itu dan sampai aksi nyata. Saya kan tuh kan kemarin membuatnya tuh kan tanpa ada, maksudnya tuh saya menjelaskan unsur-unsur apa yang ada di sana. Terus saya pikir-pikir kemarin waktu kita berdiskusi dengan Kak Bambang dan semuanya waktu sebelum pembuatan bukti karya, masukan dari Kak Hengki bahwasannya nanti begini harus dimasukkan begini gitu kan. Aja yang kedua dalam teks video pembelajaran itu pendahuluan. Terus misalnya kita tujuan pembelajaran ada di situ tujuan pembelajaran. Nah di sini kendalanya Kak, waktu video pertama yang ingin saya sudah membuat video itu 2 kali Kak, termasuk yang saya unggah itu video yang kedua. Waktu video yang pertama saya buat itu, saya lupa. Saya ingin memasukkan 9 efektivitas pembelajaran itu. Ada unsur interaksi siswa, tujuan pembelajaran, pemrogesan konten, berdiferensiasi. Nah, waktu video pertama yang saya membuat itu, saya itu tidak memasukkan unsur, tapi saya tuh lebih ke arah ketujuan pembelajaran apa yang ingin saya sampaikan. Sehingga kendala saya di dalam video pembelajaran itu, saya berpikir ulang malam itu bagaimana supaya video bukti karya saya ini bisa dipahami. Selain saya menjelaskan penyampaian materi di sana, saya memasukkan beberapa unsur efektivitas pembelajaran itu 9. Ada 9, setidaknya beberapa unsur efektivitas dalam pembelajaran itu saya masukkan. Begitu Kak. Jadi dalam pembuatan bukti karya saya sudah 2 kali untuk membuat bukti karya sebelum saya unggah sebelum saya suruh Kak Bambang meninjau gitu Kak. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya begitu Kak. Terima kasih. Biasa. Saya merasa ibu juga, bahkan Kak Sari siang tadi pun saya telepon Kak Sari kalau bikin jelas video RTL tuh untuk bukti karya, tapi ternyata Kak Sari menolak. Tak apa-apa Kak, saya udah terlanjur buat ini, udah ada rencana dengan anak-anak. Nih, itu yang membuat saya tuh kelas 2 nih di luar jangkauan saya kadang-kadang. Bahkan saya itu sebenarnya tak mau terlalu merepotkan, tapi itulah tadi namanya kakak memang orangnya aktif-aktif semua, tak mungkin nggak saya batasi kan gitu. Sama halnya ketika kita kemarin tatap muka, mungkin kakak masih ingat. Ketika kelas lain dah selesai, kita masih aja menyoret-nyoret pastel, menggambar-gambar, Mbah dengan kreativitasnya, Oma dengan kreativitasnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak memberhentikan dan tidak melarang, lanjut aja. Karena memang itu kreativitas kakak. Namun konsekuensinya adalah kita harus menyelesaikan beberapa tugas atau materi dengan cepat ya, karena mungkin ada beberapa yang termakan oleh waktu saking kreatifnya kita. Dan mudah-mudahan seperti Kak Sari, Kak Fitri yang membuatnya berulang-ulang, ini nanti ada hikmah tersendiri lah, ya. Ada kenikmatan bagi kita tentunya nanti. Terima kasih Kak sudah berbagi cerita terkait bukti karya yang Kakak buat, dan tentunya masing-masing kita ada kendala. Kakak yang belum mengupload tugas bukti karya, silakan kalau ingin menyampaikan problem yang sedang kakak alami sehingga pada saat ini kakak belum bisa menyelesaikan tugas bukti karya. Kalau Kak Sari tadi kan besok mungkin sudah ada progres lah itu. Kalau Kak Fitri tinggal ngupload ke PMM.
Mungkin kakak yang lain, apakah ada kendala, apakah ada problem, boleh disampaikan. Kita ceritakan bersama, duduk bersama, dan cari solusi terbaik. Jika ada kendala, jika tak ada kendala, tak ada problem, berarti saya tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu, saya validasi, lanjut ke PMM, kembali lagi ke LMS. Ya, seperti Kak Hengki tadi, berapa menit cuman Kak Hengki nelpon, Kak saya sudah ngupload, dan saya lihat, saya validasi, dalam waktu beberapa menit langsung terbit. Nah, begitu terbit, langsunglah dilanjutkan ke PMM. Setelah lanjut ke PMM, langsung ke LMS lagi ya, berbagi bukti karya. Kakak yang lain, bagaimana? Aman-aman saja atau tak ada kendala apa-apa? Mbak Yetno tuh nampak tak ada kendala sama sekali tuh, Kak. Mbak Yetno ini penyemangat kita. Inilah penyemangat kita, Mbak Yetno. Bisa saya cerita, Pak Bambang? Mbak, iya Mbak, kata-kata terakhir, bukan terakhir Mbak, maksud saya ceritakan Mbak. Jadi buat semangat kita, tentunya apa yang Mbak dapat dari selama kita bersama nih Mbak, itulah intinya Mbak. Silakan Mbak. Ya, nampak dah muka dah. Nampak Ini Mbak. Pak Bambang. Biasa. Kami ada tugas untuk PJOK nih, pelatihan ini ada RTL, video pembelajaran, ada juga bukti karya. Ini kami udah coba juga kemarin, macam mana caranya saya untuk buat kan. Kalau benar saya ini nak pensiun, karena dalam lemah juga nak berpikir nih. Tapi saya punya solusi untuk membuat ini. Saya banyak bertanya dengan kawan. Di situ ada Pak Odri dan juga rekan-rekan lain untuk tunjuk ajar. Contohnya untuk video pembelajaran itu kami melibatkan siswa juga untuk menyoting, dan Pak Odri untuk koordinator ya kan. Yang penting tugas itu bisa kami siapkan. Jadi alhamdulillah ada tanggapan lah, sebagai guru-guru itu ada tanggapan. Ya. Saya cuma manfaatnya ada juga saya ya. Untuk saya tambah ilmu pengetahuan awak kan, walaupun nak pensiun tak masalah. Belajar kan tak habis, tak orang tua lagi. Jadi kendala dia ada juga kendala nih. Saya banyak bertanya dengan kawan-kawan. Pak Hengki ini memang betul-betul ligat dia tuh. Ini Pak Hengki ya. Saya sering bertanya dengan dia dan juga rekan lain dan juga teman sejawat kami di sekolah. Alhamdulillah. Macam mana pun semua kendala kami ini banyak bertanya aja, tapi alhamdulillah macam mana pun bisa selesai lah. Sikit-sikit kami bisa untuk menyelesaikan walaupun tak maksimal lah. Alhamdulillah lah. Kami dalam pengerjaan ini mudah-mudahan nanti kami bisa menyiapkan apa yang kita rencanakan, baik RTL-nya, video pembelajaran, dan juga bukti karyanya. Itu aja Pak Bambang yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan di masa tua saya nanti semangat saya samalah macam Mbah. Mudah-mudahan bahkan di akhir masa pensiun pun Mbah masih mau berbesar hati untuk mengikuti kegiatan PKK PJOK yang sudah dikemas oleh pemerintah tentunya di bawah naungan PGP. Sangat luar biasa Mbah, dan mudah-mudahan jadi motivasi kami. Mudah-mudahan jadi motivasi kami untuk yang muda-muda bahwa umur itu hanya tentang angka, tapi semangat tetap 45 kan gitu. Ya betul, semangat 45. 17 Gitu, Mbak. Ya betul loh. Tapi Pak Bambang, pensiun ini tak lama lagi nih. Kita masa kerja saya tinggal
20 hari lagi lah. Subhanallah. Wah, tinggal 20 hari lagi kami dapat pensiun. Oh, Jadi, doanya semuanya kawan, mudah-mudahan Pak Yetno selalu sehat aja lah. oke, karena 20 hari lagi Mbah Yetno, jadi siap-siap aja undang kami Mbah Yetno ya. Mudah-mudahan. Kami siap datang. Pokoknya kami serahkan dengan ketua Pak Bambang juga tuh. Oke, Mbah. Aman tuh, Mbah. Berarti semangat yang muda ini jangan kalah untuk itu aja pesannya tuh. Iya. Malu bertanya sesat di jalan, itu ya kunci dah. Ya. Jadi kita tanya orang tua pun tak masalah, tanya dengan anak, dengan siapapun. Itu kan ilmu. Itu aja pesan saya. Ya. Oke, dilanjut Pak Bambang. Oke, Mbah. Terima kasih. Luar biasa, Mbah. Kak Bambang. Baik, Kak. Saya yakin Kakak mungkin tidak ada kendala, tidak ada problem lagi terkait tugas bukti karya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tepat waktu, karena kemarin setelah kita pembahasan tentang pengantar bukti karya sudah seminggu yang lalu, dan ini tinggal menghitung hari saja untuk menyelesaikan laporan pleno kelulusan kakak. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, dan mudah-mudahan di kelas 2 ini dengan berbagai macam problema, dengan berbagai macam karakter, tapi kita sudah ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipersatukan di sini, dan mudah-mudahan kita lulus semua. Amin. Ya tenda amin ya. Amin, amin ya robbal alamin. Lupa mencet mikrofon. Bermanfaat selama 3 bulan, bisa dikembangkan di sekolah kami masing-masing, Kak Bambang. Amin. Di kemajuan sekolah kami masing-masing juga. Amin. Ya Allah. PKG 2025 dilanjut. Iya, saya butuh penerjemah nih. Saya tak sempat pula nak menerjemah di Google kan. Apa nih? If you can speak, you can influence. Coba Kak Anggi, silakan. Influence. Saya pura-pura aja sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul dah guru bahasa Inggrisnya. Agak mendemam nih Kak. Nampak nampakkan muka. Berarti Tak Kak bisa. Ini boleh lah nampakkan muka sikit. Mohon maaf lah dulu Kak. Ini kondisi Ya, mendemam betul nih. Tapi Tak apa rasa dah. rindu pula dengan kakak-kakak semua. Dengan Kak Bambang, dengan kakak yang lain. Muka dia. Apalagi di sesi terakhir kan. ya. Bakalan rindu, memang bakalan rindu. Itu maka ada unsur bawang juga saya dengar tadi Kak Bambang cakap kan. Itu iklan aja. Iklan. Saya pun ada rasa-rasa macam itulah setelah mengikuti PKG ini. Banyak betul manfaat dia Kak Bambang. Saya bisa sharing dengan kawan-kawan juga seperti ketua kita Kak Engki kan. Saya menginspirasi gitulah semua dia. Ketika tugas terkendala, bisa kita nengok kawan-kawan yang lain bertanya gitu. Itulah saya bersyukurlah dengan adanya PKG ini, dan Kak Bambang juga sebagai Fasil selalu sabar dengan kami yang di sini. Alhamdulillah. Pantas betul jadi Fasil terbaik lah. Pura-pura aja sebenarnya. Alhamdulillah Kak Fasil. Mungkin pertanyaan yang sebelumnya yang tadi soal bukti karya ya Kak ya. Bukti Ya, karya Kita balik. saya jujur belum ada yang buat nih. Saya masih rancu itulah. Saya nengok dari video Kak Engki tadi. Kalau seandainya buat seperti ini, wah ini semakin rumit nih. Betul yang Kak Engki cakap. Semua permainan rakyat dimainkan gitu. Tetapi setelah tadi Kak Bambang sebutkan ada 3 opsi, yaitu dengan bisa menampilkan modul ajar, kemudian video pembelajaran, satu lagi apa tadi Kak? Berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik ya Kak ya.
3 metode itu jadi kita pilih salah satu kan Kak. Jadi Ya. saya dapat gambaran seharusnya tidak juga membuat video, tapi lebih bagus membuat video gitu kan Kak. Tapi karena waktu udah mepet, saya pun di akhir-akhir ini tak begitu mengikuti Kak. Dari RTL itulah. Saya agak ada kesibukan sedikit nih Kak. Jadi saya tidak begitu mengikuti, tak sempat bertanya juga gitu. Hanya bertanya-tanya sedikit lah sama Kak Rian, macam mana RTL ini, apa semua. Tapi itulah Kak, di akhir nih mungkin insya Allah saya akan lengkapi tugas saya. Seperti yang Kak Bambang sering mengingatkan saya mohon maaf Kak atas keterlambatan tugas-tugas saya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan. Mungkin selalu menginspirasi. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan Kak. Oke. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi tetap semangat. Kalau ada apa-apa, saya masih bersedia untuk dijadikan tempat berkeluh kesah atau bertanya. Tapi pundak saya tidak bisa saya siapkan karena jauh. Kalau dekat mungkin bisa. Oke, Kakak kita kembali ke ini. Kak Ade, saya minta terjemahkan nih Kak Ade. Apa nih? Tahu jadinya ya. Pandai aja Kak Bambang ya. Jika kamu bisa apa tuh ngomong? Jika kamu dapat berbicara. Tunggu. Biar awak artikan dulu. If you can speak, you can influence. If Kalau you can kamu nak bercakap, kamu jangan flu. Berarti dia cakap ke Anggi nih. Influence itu mempengaruhi. Ini? Jika kamu dapat berbicara, kamu dapat mempengaruhi. Jika kamu dapat mempengaruhi, kamu dapat mengubah hidupmu. Jadi istilahnya kalau kita pandai tuh kata Kak Dewi Soleha itu dari chatnya. Jadi intinya kalau kita dapat berbicara, kita dapat mempengaruhi seseorang ya. Jadi dalam bicara kita itu kita dapat mempengaruhi seseorang, maka kita dapat mengubah hidup kita sendiri gitu. Luar biasa dalam nih maknanya dari Robert Brown nih. Ya kan? Ya, jadi tak perlu saya ulangi lah kalimatnya. Jadi Kakak juga sudah memahami dengan sangat baik. Salah satu yang pernah kita buat itulah tadi video RTL yang selama ini tukang notis. Tapi Kak Bambang ada juga yang mengatakan jika kamu tidak pandai berbicara lebih baik kamu diam. Ya, karena ketika pembicaraan kita itu tak berbobot. Ya, kosongnya ya. Lebih bagus diam. Lebih bagus diam. Diam itu emas, beda lagi. Beda lagi. Jadi kita menyesuaikan lah intinya. Yang itu penjual ST, tiba-tiba jadi miliarder. Baik kakak, yang terakhir terima kasih. Kita tutup. Terima kasih. Sekejapnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kakak semuanya karena sudah menyelesaikan kegiatan PKG ini dengan sangat baik. Tentunya saya selaku fasilitator tidak bisa berbuat banyak. Apapun yang saya berikan selama ini adalah berdasarkan pengalaman ketika saya menjadi peserta PKG kemarin. Bukan ilmu yang saya berikan, tapi hanya sedikit pengalaman. Tapi justru kakak lah yang saling berbagi, memecahkan masalah, sehingga kita tahu kelemahan dan kekurangan kita, dan kita bisa saling berbagi cerita. Jadi cuman terima kasih lah yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau ilmu yang saya berikan seperti kakak sebutkan tadi bahwa saya dapat dari Kak Bambang, alhamdulillah Kak Bambang sabar, itu sebenarnya saya apa aja tuh,
tak betul apa yang dicakap Kakak ini, apa ilmu dari Kak Maman itu sebenarnya tak betul. Jadi hanya pengalaman. Saya hanya berbagi pengalaman, apa yang saya dapatkan dari peserta kemarin itulah yang saya berikan. Tak lebih daripada itu. Tak lebih dan mungkin ada sedikit kekurangan. Dewi Jadi, kok sedih, Mas? Terus Dewi sedih, aku kok nangis? saya juga mohon maaf tentunya kalau selama kegiatan PKG ini saya berlebihan dalam bercanda, dalam bergurau. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun tak ada pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.